Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Pada tahun 1543, Nicolaus Copernicus mempublikasikan sebuah model yang mengatakan bahwa bumilah yang berevolusi bersama planet-planet lainnya mengelilingi matahari. Bumi bukanlah pusat tata surya. Namun, apakah kita benar-benar merasa bahwa kita hanyalah suatu bagian yang mengikuti alurnya suatu sistem? Tak jarang kitalah yang bersikap seolah-olah kita yang menjadi poros seluruh alam semesta. Saat kita mengeluh dan kecewa, alam ini bergerak tidak sesuai dengan keinginan kita. Saat realita tidak sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita siapkan. Saat dunia ini terasa sempit dan menekan. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah aku sehingga dunia harus tunduk kepada hukum yang sudah aku tetapkan? Kita sudah belajar bahwa kita hanyalah sebagian kecil dari alam semesta yang kita ketahui. Ilmu kita hanyalah terbatas kepada diri kita sendiri, dan wawasan kita mungkin menjadi sedikit lebih luas saat kita berusaha memahami dan memaksakan diri kita berada di posisi makhluk lain. Namun, mengapa kita menuntut keadaan untuk tunduk kepada kita? Mengapa saat diterjang badai, saat ombak meninggi, saat kapal terombang-ambing dan kita lemah tak berdaya, kita bukan berserah diri dan berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan, namun justru dengan konyolnya kita berdiri dengan kepala yang terangkat angkuh, menuntut samudera dan langit untuk tunduk. Seorang pejuang bukanlah seseorang yang dengan konyolnya duduk di atas singgasana. Seorang pejuang tidak menuntut alam untuk bersujud. Ia adalah seseorang yang dengan teguh dan berani menghadapi tantangan yang ada dengan mengharapkan kemenangan atau kehormatan. Ia bukanlah seseorang yang berlindung di balik orang lain, dengan keyakinan bahwa setiap manusia, bahkan seluruh alam, memiliki kewajiban untuk melayaninya. Rabb yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan. Alam ini tercipta dengan keseimbangan yang begitu rinci, dengan hikmah di seluruh pergerakan dari makhluk-makhluk yang bersujud dan memuji asmanya. Kita akan menafikan perasaan egois penuh keangkuhan dalam diri kita, tapi bukankah kita sering menggantungkan kebahagiaan kita atas tunduknya takdir dan alam semesta kepada kemauan seorang hamba yang hakikatnya tak berdaya? Allah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang diberikan amanah meninggikan nama Allah di muka bumi, makhluk yang memiliki kemampuan berpikir dan mencari tahu hikmah serta tanda-tanda kebesaran Allah pada semua makhluk yang ada. Namun, betapa seringnya kita melihat refleksi diri kita sendiri dan mengatakan, aku sangat pantas mendapatkan apa yang aku inginkan. Kreatif bukan sekedar menciptakan sesuatu yang baru, bukan hanya berpikir tentang sesuatu yang berbeda, bukan hanya melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Yang lebih penting dari itu semua adalah mengerahkan semua potensi yang dimiliki untuk manfaat yang maksimal, mengetahui posisi kita di dunia ini sebagai salah satu makhluk yang tunduk kepada hukum alam. Dan yang lebih penting dari itu semua, melihat potensi yang tersembunyi di balik rintangan yang membuat buram mata dan hati yang memandang realitas sekitar. Seorang khalifah bukanlah seseorang yang bertanya apa yang aku dapatkan, namun apa yang aku berikan.